Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di masalah yang kemarin terakhir ya. Bahwasanya disebutkan apa di situ? Ya, inna hibatallahi lirrajuli albinta sawiyah minan ni'am. Ini diambil dari kisah ya. Dari kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam riwayatnya. Ini kalau benar kisahnya. Di sini beliau mengatakan inna hibatallahi lirrajul albinta. Seorang kalau diberi anak perempuan itu adalah dari nikmat juga. Kenapa disebutkan dari nikmat juga anak perempuan itu? Karena anggapannya seorang itu kalau diberi anak perempuan itu dari nikom atau nikom, dari musibah, bukan dari nikmat. Itu bukan nikmat dari Allah. Nikmat itu kalau diberi anak laki-laki. Kalau diberi anak perempuan itu musibah. Tapi kenapa disebut di sini al-bint? Sedangkan di kisah itu diberi apa? Laki-laki, ya kan? Salihah. Ya kan? Salihah. Rajul sawiyah. Laki-laki yang normal misalnya begitu. Tidak ada cacatnya. Iya. Tapi beliau membawakan inna hibatallahi lirrajul al-binta. Akhirnya kan rajul, ya kan? Al-walad, walad itu laki-laki kalau diistilahkan walad. Walad itu kalau secara bahasa walad itu mencakup laki-laki dan perempuan. Itu walad, ya. Yusikumullahu bi auladikum. Auladikum anak-anak laki-laki dan perempuan. Tapi kalau antum dengar orang-orang bilang al-walad, walad itu maksudnya laki-laki. Kalau perempuan bint. Ndala rajul. Ya rajul, enggak. Ya walad. Itu anak laki-laki. Iya, biar sudah berjenggot berkumis masih dipanggil walad. Iya. Begitu. Jadi dibawa di sini kata bins bukan rajul karena dalam kisah itu laki-laki kan? Nah, itu untuk mengangkat sanggahan bahwasanya anak perempuan juga itu adalah nikmat. Iya. Ini untuk bantahan dari orang yang menganggap bahwasanya anak perempuan itu dari musibah, bukan nikmat dari Allah SWT, tapi musibah dari Allah SWT. Ini anggapan saja ya. Karena disebutkan juga bahwasanya itu dari nikmat Allah SWT ya, dari anak perempuan ya. Nabi SAW ada anak perempuannya. Ya, Fatimah, bahkan perempuan terbaik. Ya, perempuan terbaik Fatimah. Kemudian Khadijah. Khadijah perempuan, Aisyah, Maryam. Ini nikmat, ya. Dia soleh, dia soleha, dan seterusnya itu nikmat. Ini anggapan saja karena mungkin mereka menganggap bahwasanya merawat anak perempuan itu susah, ya, susah. Kalau diistilahkan banyak ribet, diistilahkan seperti itu. Tapi sangkaan saja, itu semua dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Kenapa dibawa kata bint untuk menyangga dari sangkaan bahwasanya kalau anak perempuan itu minan niqam, bukan dari minan ni'am tapi niqam. Ya. Dikatakan nikmah. Nikmah itu ya musibah. Kalau nikmah itu ya nikmat, kebaikan. Baik. Di sini kita mengambil juga dari permasalahan tentang ilhad ya. Ilhad. Dan beliau menyebutkan Asy'ari menyebutkan ada berapa ilhad? Ada 3. Dengan menafikan dari seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagiannya atau salah satu dari keduanya. Kemudian yang kedua dengan
menamakan dari pecahan nama Allah SWT kepada sembahan selain Allah SWT. Kemudian yang ketiga, menyamakan Allah SWT dengan makhluknya dari nama atau sifat, kemudian makna hakikat dari sifat itu yang menjadi kekhususan Allah itu disamakan dengan makhluknya. Iya, maka ini juga dikatakan ilhad. Atau sebagaimana disebutkan oleh penafsiran dari siapa? Al-A'mash siapa? Di situ. Al-A'mash ya? Ya, dikatakan memasukkan sesuatu yang tidak ada padanya. Ya, ini seperti menamakan Allah apa yang Allah tidak namakan. Seperti dilakukan oleh orang-orang Nasara menamakan Allah dengan Al-Ab, atau falasifah yang menamakan dengan siapa? Illatul fa'il. Iya. Illatul fa'il artinya adanya sesuatu itu dengan adanya sesuatu tersebut itu karena adanya sesuatu yang lain, bukan karena sesuatu yang lain itu yang menciptakan sesuatu tersebut. Iya. Jadi misalnya adanya api, adanya asap itu dengan sebab apa? Sebab api, tapi bukan api yang menciptakan asap. Itu illatul fa'ilah. Mereka menamakan Allah illatul fa'ilah. Wujudil alam biwujudillah. Iya. Adanya alam karena adanya Allah. Apa maknanya itu? Ya? Jadi alam itu ada dengan sebab adanya Allah. Berarti ini mengatakan biqidamil alam. Terdahulunya alam itu karena terdahulunya Allah. Karena adanya alam itu dengan sebab adanya Allah. Ketika Allah sudah ada, ketika Allah ada, kapan Allah? Allah alam. Allah ada. Ya kan? Ada sebelum kalimat ada itu ada. Iya. Tapi adanya alam itu dengan adanya juga Allah SWT. Berarti mengatakan alam ini terdahulu, azali juga. Sebagaimana Allah azali. Iya. Jadi bukan Allah yang menciptakan alam, tapi adanya alam dengan sebab adanya Allah. Iya. Jadi mereka menganggap alam itu azali. Azali. Ini ada kalau nanti bahas di kita Tahawiyah dengan tasalsul hawadis namanya. Iya, tasalsul hawadis. Pokoknya di situlah puncak kalau orang bahas akidah Tahawiyah, di situ orang pusing. Tasalsul hawadis namanya. Iya, insyaallah mungkin nanti kita dapat di akidah Tahawiyah. Itu penamaan yang Allah tidak namakan, dan itu bentuk penolakan ya, bahwasanya Allah menciptakan alam. Iya. Menunjukkan alam itu ada dengan sendirinya, cuman disebabkan oleh adanya Allah. Digandengkan dengan Allah untuk menunjukkan biqidamil alam, terdahulunya alam itu. Iya, bahwa alam itu azali juga. Itu ada nanti. Baik, qala rahimahullahu taala terakhir di ayat yang falamma atahum salihan wa ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ini ayat turun kepada siapa? Dengan sebabnya. Sebagian mengatakan turun kepada Nabi Adam. Dan itu dibantah dengan beberapa bantahan kemarin ya. Di antaranya bahwasanya Nabi SAW para anbiya itu ma'sumun dari syirik akbar atau asghar. Itu bantahan juga. Bantahan untuk yang kedua sanadnya tidak sahih. Tidak sahih. Kedua matanya ini tidak benar. Kenapa? Karena syaitan kalau datang menggoda dengan bentuk model seperti itu bukan tidak masuk dalam bentuk godaan. Kalau dia katakan, saya yang membuatmu jatuh di jurang, di sini ikut lagi saya. Itu bukan sifat orang yang mau menyesatkan orang, enggak. Pasti datang, ikut sama saya, ada pembagian motor di sana. Sampai sana baru dibuang ke jurang. Nah, itu baru mungkin. Jadi kalau katakan sini, saya yang duduk jatuh ke jurang, ini ikut lagi saya. Taati saya lagi. Nah, itu satu yang tidak mungkin ya. Seperti itu. Dan banyak kesulitan. Baik, qala rahimahullah taala, bab la yuqalu assalamu ala Allah. Ini bab diberi judul lagi oleh musannif setelah beberapa kali diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah jelas. Bab larangan tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Keselamatan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
keselamatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang diinginkan larangan dari hal tersebut. Larangan untuk mengatakan salam Allah, keselamatan untuk Allah. Kenapa? Karena assalam itu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Assalam dari nama Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Hasyr disebutkan di situ apa? Al-Malikul Quddusus Salam. Salamul Muhaimin. Itu salam. Dan salam dari nama Allah Subhanahu wa taala itu penetapan tetapi bermakna penafian. Bermakna penafian. Ini sudah kita lewat di syarah Aqidusitiyah bahwasanya dari nama Allah Subhanahu wa taala itu ada penetapan tapi maknanya penafian. Ada penetapan dan maknanya penafian. Dari sisi nama Allah penetapan, semuanya penetapan. Tapi penafiannya dari sisi makna, seperti salam, Qudus, itu penafian. Seperti ahad juga. Ahad, Allahu ahad, itu disebutkan penafian juga. Jika dikatakan salam, apa makna penafiannya? Yaitu selamat dari seluruh kekurangan dan aib. Demikian pula selamat dari mumasalah. Suci dari mumasalah. Tapi ini penafiannya penafian mujmal. Penafian apa? Mujmal. Jadi dia selamat, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Karena kurang dari, selamat dari aib dan cacat, dan selamat dari permisalan. Karena kalau dia misalkan ada yang semisal dengannya berarti kurang. Tidak sempurna berarti, karena ada yang semisal dengannya. Dari kesempurnaan sifat Allah, itu tidak ada yang semisal dengannya. Ini yang pertama, dari makna salam. Yang kedua dari makna salam berkaitan dengan hambanya adalah dialah al-musallim li'ibadihi. Dia yang memberi keselamatan kepada hambanya. Jadi bagaimana bisa kita katakan assalamu ala Allah, sedangkan pertama berarti kalau salam itu apa namanya salam? Doa. Iya kan? Sedangkan dia sendiri assalam. Dia suci dari aib. Yang kedua, bagaimana kita katakan assalam Allah sedangkan dia yang memberi keselamatan kepada hambanya? Makanya dikatakan dari makna dua makna ini. Pertama, mensucikan zat Allah dari kekurangan, dari mumasalah, dari aib. Yang kedua dari makna salam sendiri adalah Allah yang musallim li'ibadihi. Dia memberi keselamatan pada setiap bencana, setiap musibah terhadap hambanya. Oleh karena itu di doa itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Engkau salam dan darimu lah keselamatan itu. Jadi bagaimana cara kita katakan Allah salam Allah? Sedangkan darinya lah keselamatan. Siapa yang memberi keselamatan kepada Allah? Sedangkan dia sendiri yang memberi keselamatan kepada kita. Jadi tidak boleh. Larangan untuk, dan ini juga bagian dari adab. Memperbaiki lafaz. Karena akan timbul sangkaan bahwasanya ada kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang menafikan tauhid. Di larangan la taqulu 'ala Allahi assalam itu menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Dan ketika ditetapkan itu menunjukkan bagaimana kita meyakini akan kesempurnaan dari sifat Allah. Itu bagian dari tauhid. Itu bagian dari tauhid. Taib. Dan Allah tidak butuh dari keselamatan dari hambanya. Tidak butuh. Karena dia assalam. Kata Ibnu Taimiyah berkaitan dengan ini, assalam itu kata beliau, assalam innama yutlabu liman yahtaju ilaih. Keselamatan itu dimintai untuk siapa yang butuh kepadanya. Kalau dikatakan assalamu Allah berarti Allah butuh kepada salam. Jadi salam itu diminta untuk orang yang butuh kepada salam itu sendiri. Dan Allah tidak butuh. Wallahu wassalam, dan dia salam, kata Ibnu Taimiyah, wallahu wassalam fassalamu yutlabu minhu la yutlabu lahu. Kata Ibnu Taimiyah, assalamu innama yutlabu liman yahtaju ilaih. Jadi salam itu dimintai untuk siapa yang butuh kepada salam. Wallahu salam. Dan Allah itu salam.
Fassalamu yutlabu minhu, maka assalam diminta darinya. Kepada siapa yang butuhkan keselamatan, ya kan? Iya, assalamu alaikum, keselamatan untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi fassalamu yutlabu minhu wala yutlabu lahu. Dan tidak diminta untuknya. Kalau untuknya berarti dia yang butuh. Kalau diminta darinya berarti dia yang memiliki. Jadi fallahu assalam yutlabu min Allah wala yutlabu lahu. Tapi tidak diminta untuknya. Ya. Ini mana ucapan dari Ibnu Taimiyah dalam ya, untuk menjelaskan larangan dari mengatakan assalamu Allah. Ini bentuk ilahnya, sebabnya kenapa dilarang. Kenapa dilarang. Jadi hubungannya dengan tauhid ini adab dari ucapan kita. Bagaimana kita beradab terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sifatnya. Ini sesuatu tadi, ini doa. Kalau kita katakan assalamu Allah berarti ada pengurangan pada zat atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, pada kandungan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi sifat, semua sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tidak ada padanya kekurangan atau aib. Baik. Qala rahimallahu taala fi sahih an Abdullah bin Mas'ud. Ini dalil untuk menunjukkan larangan tersebut. Ya. Qala kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dulu kalau kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna assalamu ala Allah min ibadihi. Kami katakan keselamatan terhadap Allah dari hamba-hambanya. Artinya hambanya yang memberi keselamatan pada Allah. Assalamu ala fulan wa fulan. Keselamatan terhadap fulan dan fulan. Disebutkan di situ Jibril dan Mikail. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Jadi jangan katakan assalamu ala Allah, ilahnya tadi, karena itu doa ya. Berarti ada pengurangan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, terhadap sifatnya. Sedangkan dia sendiri assalam dan tidak ada afat yang dapat menimpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud kalau dikatakan assalamu Allah min ibadihi itu assalamu Allah minal afat. Dari musibah, dari bahaya. Ini pengurangan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, belum lagi diyakini. Dari lafadznya sudah terkandung pengurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Dan Allah tidak ada yang bisa memberinya bahaya. Siapapun. Iya, kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu Allah fa inna Allah huwas salam. Karena Allah lah as-salam. Allah lah as-salam. Baik. Sekarang kita baca Masail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fihi masail. Al-ula tafsirus salam. Pertama tafsir as-salam. Iya. Sudah kita jelaskan, dia punya dua makna, ya kan? Pertama, Allah selamat dari seluruh kekurangan pada nama dan sifatnya. Yang kedua, dari sisi as-salam, Allah musallim li ibadihi. Allah yang beri keselamatan kepada hambanya. Allah yang beri keselamatan pada hambanya. Dan makna salam itu meminta keselamatan. Iya. Dari seluruh musibah. Iya. Keselamatan dari segala musibah. Dihindarkan darinya. Atau diangkat darinya. Seperti itu. Itu makna salam. Nah. Ats-tsaniyatu annahu tahiyyatu. Bahwasanya dia bentuk tahiyah. Iya. Dikatakan assalamualaikum. Kalau tahiyah diistilahkan tahiyah itu bentuk ucapan ya. Apa kalau istilah? Iya. Apa bahasa anunya? Ucapan penghormatan ya. Ucapan penghormatan, ya kan?
pemuliaan. Betul, pemuliaan, penghormatan. Assalamualaikum. Itu doa. Assalamualaikum. Tahiyah. Naam. الثالثة أنها لا تصلح لله. Iya, bahwasanya tahiyah tersebut itu tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia salam. Karena dia salam. Nah, الرابعة العلة في ذلك. sekarang alasannya kenapa tidak boleh mengucapkan, disebutkan Nabi SAW, fa inna Allah huwa salam. Dan kalau dia salam, berarti dari makna salam itu sendiri apa? Itu dia. Allah selamat dari naqas. Kemudian Allah yang musallim li ibadihi. Ini makna dari salam dari nama Allah SWT. Kalau dari makna salam sendiri secara umum, kalau tadi disebutkan tafsir salam maksudnya ini secara umum salam itu bentuk ucapan doa. Ucapan doa, afwan. Jadi itu yang makna cocok pertama. Kalau yang tafsir salam itu maknanya adalah bentuk ucapan doa. Ucapan doa, dan bahwasanya salam itu adalah tahiyah, itu bentuk penghormatan, pemuliaan. Dan itu tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena Allah salam. Itu cocok. Karena assalam, dan assalam dari nama Allah Subhanahu wa taala maknanya dua. Dari sisi sifat itu mengandung penafian untuk seluruh cacat, dan aib, dan mengandung penafian dari memasalah. Kemudian dari berhubungan dengan hamba, dia musallim. Dia memberi keselamatan pada hambanya. Makanya dikatakan wa minkas salam. Dari mula keselamatan itu. Karena dia memberi keselamatan pada hambanya. Nah, terus. Al-khamisah ta'limuhum at-tahiyyah allati tasluhu lillah. Di sini ada pengajaran Nabi SAW. Yang yang cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan la taqulu assalamu Allah fa inna Allah huwa assalam. Fa inna Allah huwa assalam. Ini diambil dari mungkin kelengkapan hadis kelengkapan hadis. Kata Nabi SAW, فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. Itu yang cocok. Jangan di dalam salat at-tahiyat di sana assalamu Allah, assalamu ala fulan fulan. Makanya dilarang, jangan ucapkan seperti ini, tahiyatu lillahi salawatu. Itu ajaran Nabi SAW. Ini diambil dari kelengkapan hadis. Kalau dikatakan ta'limuhum tahiyyat allati tasluhu lillah, itu yang diambil dari kelengkapan hadis di dalam hadis ini. Abdullah bin Mas'ud. Karena hadis Abdullah bin Mas'ud ini menceritakan bagaimana bacaan dalam tasyahud, bacaan dalam tasyahud di dalam salat. Menjadi rukun dari rukun-rukun salat, yaitu tasyahud dan baca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala syarih rahimahullahu taala syarhu bab la yuqalu assalamu ala Allah. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadha al-ma'na bi qawlihi fa inna Allah huwa as-salam wa huwa ta'ala as-salamu as-salim min kulli aibin wa naqsin wa an mumasalati ahadin min makhluqatihi min khalqihi lahu wa huwa al-musallimu li ibadihi min al-afati wal baliyat fal ibadu lan yablughu darrahu fayadurruhu falan yablughu naf'ahu fayanfa'uhu bal humul fuqara'u ilayhi al-muhtajuna ilayhi fi jami'i ahwalihim wa huwa al-ghaniyyul hamid. Kata beliau syarh bab la yuqalu assalamu Allah. Dan Nabi SAW telah menjelaskan mana dari ucapannya fa inna Allah huwas salam. Fa inna Allah huwas salam. Jadi jangan katakan assalamu Allah karena fa inna Allah huwas salam. Ini dalam hadis. Fa huwa ta'ala as-salam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bernama as-salam. As-salimu dari sisi berkaitan dengan zat dan sifatnya itu as-salimu ala aibin wa naqsin. Itu Allah dari sisi zat, sifat dan namanya selamat dari
aib dan kekurangan. Artinya sempurna dari segala sisi. Apalagi selamat juga an mumasalati ahadin min khalqihi. Ahadin min khalqihi lah. Dan selamat juga dari kesamaan salah satu dari makhluknya. Iya. Seorang pun dari makhluknya tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan hambanya, wa huwa musallimun li ibadihi, dan dia juga yang beri keselamatan pada hambanya minal afati wal baliyat, dari kerusakan dan musibah, bahaya. Fal ibadu lan yablughu darrahu. Iya, maka hamba tidak bisa sampai kepada bahayanya Allah, maka dia pun memberi bahaya kepadanya. Ini dalam hadis ya, innakum lam tablughu darri fatadurruni, dalam hadis riwayat Muslim. Di dalam ayat juga kata Allah, innahum la yadurrullaha syai'a. Ini darar ya. Dur. Tapi kalau adza ada. Iya, ada ya. Adza ada. Yu'dini ibnu Adam. Tapi ada di situ bermakna apa? Iya, tanakkus. Bentuk mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala dari sisi manusia. Wala yablughu naf'ahu fayanfa'uhu, dan hamba itu tidak bisa mendapatkan manfaatnya sampai dia pun memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Iya. Bal hum fuqara ila Allah. Iya, bahkan hamba-hamba itu yang butuh kepada Allah. Iya. Qala ta'ala antum fuqara ila Allah al-muhtajuna ilaih. Butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami' ahwalihim, pada seluruh keadaannya. Wa huwal ghaniyyul hamid. Dan dia maha kaya dan maha terpuji. Jadi ini ilahnya, kenapa dikatakan enggak boleh membuang salam. Kemudian dari sisi tauhid, ini bentuk pengurangan pada hak Allah, dan ini hal yang mencacati tauhid. Hal yang mencacati tauhid. Nah, satu lagi, pendek-pendek ini. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. Iya. Kata beliau babu qauli Allahumma ighfirli in syi'ta. Ini ucapan juga ya. Maksudnya bentuk dari hal yang mengurangi tauhid. Bagaimana caranya antum? Seorang minta, ya Allah, beri saya kalau kau mau. Kalau tidak mau ya sudah. Ini tidak ada adab dari adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak butuh kepada al-maghfirah. Semua orang butuh kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang butuh kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ucapan dari hal yang mengurangi tauhid. Ini larangan berdoa dengan digantungkan dengan masya Allah. Sama, bukan cuma ifir. Ya Allah, berkati saya jika kau berilah keberkahan pada keluarga aku jika kau mau. Kalau tidak mau, ya sudah. Ini ada betul. Makanya dilarang sini. Akan ada nanti larangannya. La yakul ahadun ighfir li in syi'ta. Itu dari sisi bagaimana dari hal yang mengurangi tauhid. Dari hal yang mengurangi tauhid. Yang kedua dari sini, kenapa ini dilarang dan berkaitan dengan tauhid? Karena siapa yang datang dari apa yang disangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bentuknya, dia tidak ada keberatan pada dirinya ketika memberi sesuatu. Ada keberatan pada dirinya ketika memberi sesuatu. Makanya dikatakan nanti la yata'awum syai' a'tahu. Ini akan sangkaan buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan pengurangan pada rububiyahnya.
Bangun pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah merasa kurang dari sesuatu ketika memberi. Tidak pernah merasa berat ketika memberi sesuatu. Bahkan di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala justru akan benci ketika seorang itu tidak meminta kepada Allah kemudian tidak atau dalam hadis justru Allah itu tidak suka jika seorang hamba tidak minta kepada Allah. Ini artinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan beri. Kalau digantungkan dengan masyiah seperti itu seakan-akan Allah itu berat kalau memberi. Harus ada dihadirkan simpati. Sebagaimana manusia minta kasih dulu ya. Tapi kau ji kalau mau, kalau tidak mau jangan pade. Jadi langsung seorang itu kasihan ini orang. Ini akan bentuk pengurangan pada rububiyah Allah. Ya kan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah dikurangi dari sedikit pun dari pemberiannya, tidak pernah mengurangi kepemilikannya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut dari perkara yang dilarang. Perkara terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW melarang hal tersebut. Dan larangan itu menunjukkan celaan. Perkara yang haram yang mengurangi apa? Tauhid. Baik. Qala rahimahullah taala bab qouli Allahumma ighfirli in syi'ta. Ini hubungannya dengan tauhid jelas, ya. Hubungannya dengan tauhid jelas. Qala fi sahih an Nabi Hurairah. Sekarang dalil menunjukkan tentang larangan tersebut. Anna Rasulullah SAW qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Jangan sekali-kali di antara kalian seorang pun mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta. Jangan. Karena dua hal tadi. Bentuk ada sangkaan kecukupan, rasa kecukupan seorang hamba kepada Allah. Artinya kalau dia seakan-akan tidak butuh gitu meminta ampunan, minta rahmat, itu dia tidak butuh. Kenapa? Karena dikaitkan dengan in syi'ta. In syi'ta itu artinya kalau kita artinya tidak ada masalah kita kalau kita tidak diberi. Seperti itu. Ya kan? Maka kata Nabi SAW, liya'zimal mas'alah. Seorang itu hendaknya menguatkan permintaannya, yakinkan, dengan apa yang dia minta. Fa inna Allah la mukriha lahu. Lihat ini syahid yang saya sebutkan tadi. Tidak ada yang membuat Allah itu benci sesuatu dari permintaan itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya dua tadi. Liya'zimal mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Minta terus. Merengek pada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan bahwasanya kita butuh. Karena Allah tidak pernah tidak ada yang menjadikan Allah benci dengan perkara seperti ini. Tidak ada yang membuatnya tidak suka dengan perkara seperti ini. Kemudian wali muslim wali ya'azzim ar-raghbah, dan dia besarkan dari harapannya kepada Allah. Lihat. Meminta. Fa inna Allah la yata'azumuhu syai'un 'ata. Karena tidak ada yang bisa jadikan Allah Subhanahu wa taala itu berat ketika memberi sesuatu. Sesuatu yang Allah beri itu tidak membuat Allah kurang, tidak membuat Allah berat, kewalahan, tidak. Minta. Minta. Beda manusia kalau sudah banyak minta, pusing dia. Aduh. Sampai saya kasih terus. Atau banyak minta, ini yang minta. Mana saya mau kasih ini? Datanglah satu. Guys, saya kalau mau kok ini barulah dikasih. Allah tidak seperti itu, minta. Bahkan perdalam. Kuatkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari baiknya permintaan kepada Allah, dan itu yang disuka. Itu yang disuka. Jangan malah digantungkan dengan masyiah seakan-akan Allah kalau tidak dikasih begitu tidak akan memberi. Itu bentuk celaan pada pengurangan pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan tentang larangan ighfirli. Jadi dari sisi tauhid ini suhu adab, ya. Jelas. Bentuk jeleknya adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Adanya sangkaan bahwa seorang itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Tidak butuh kepada ampunan apa yang kita minta, tidak butuh kepada rahmat. Tapi akan ada nanti pembahasan tentang menggandengkan sesuatu dengan perkara yang
tidak kita tahu manfaatnya untuk kita, apakah baik atau tidak. Nah, ini boleh digantikan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan datang nanti di syarah perbedaan antara dua hal ini. Perbedaan antara dua hal ini insyaallah di syarahnya. Baik, kita baca dulu masailnya baru kita pindah di. Nah, ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. Iya, kata beliau di sini ada larangan istisna. Itu istisna di sini itu syarat. Iya. Syarat. Istisna di sini itu syaratnya dengan syarat ta'liq in syi'ta. Iya, ini syartiyah kan? Ini syartiyah. Allahumma arhamni in syi'ta. In syi'ta. Wa illa fala bas. Begitu. Bisa seperti itu. Dilarang dari berdoa dengan memakai ta'liq, syarat. Nah. الثانية بيان العلة في ذلك. Baik. Penjelasan illah pada hal tersebut. Iya. Illahnya pada penjelasan yang kita sebutkan tadi ya. Pertama ini dari su'u adab. Yang kedua akan ada bentuk pengurangan pada kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya di sini perintah untuk wal ya'zimi al-mas'alah. Fa inna Allah la mukrihalah. Itu menunjukkan alasan. Alasan seorang jangan meminta dengan istisna. Jangan minta dengan istisna. Nah. الثالثة قوله ليعزم المسألة. Kata beliau wa qawluhu liya'zimil mas'alah. Iya. Maksudnya yakinkan permintaanmu bahwasanya Allah akan beri. Iya. Tekadkan permintaanmu, jangan kamu ragu dalam meminta. Jangan ragu dalam meminta. Fa inna Allah la mukrihalah. Itu dia. Nah, keempat. Ar-rabi'atu i'zamur rabb. Nah, di sini ada bentuk besarkan harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Besarkan harapan. Perbanyak bahwasanya Allah akan memberi karena tidak akan ada yang menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah memberi sesuatu pada hambanya. Tidak ada. Minta. Besarkan harapanmu kepada Allah, Allah akan memberi. Karena tidak ada yang bisa menghalangi Allah memberi. Allah kecuali dirinya sendiri. Ya. Makanya dikatakan al-mani' al-mu'ti. Al-mani' al-mu'ti. Dia memberi dan juga yang menghalangi. Tidak ada yang menghalangi seorang pun ketika memberi. Ketika memberi sesuatu. Naam. Terakhir. Al-khamisatu at-ta'lilu li. Alasannya ini. Fa inna Allah la mukrihalah. Tidak ada yang membuatnya tidak suka. Tidak ada yang membuat Allah SWT mukrihalah. Tidak ada yang menjadikannya tidak suka dari sesuatu. Allah beri. Tidak usah ditaklik dengan insyaallah, insyi'ta dan seterusnya. Tidak ada yang menjadikan Allah SWT benci pada sesuatu. Tidak ada yang bisa menahan Allah SWT ketika memberi pada hambanya. Tidak ada. Jadi ini alasannya ya. Selain dari bentuk su'u adab, ini juga alasannya. Ini menunjukkan kesempurnaan rububiyah Allah. Memberi apa yang Allah kehendaki. Tanpa melihat. Tanpa ada kekurangan pada dirinya. Ada masyaqqah dan seterusnya. Itu dari kesempurnaannya. Kalau kita katakan insyi'ta berarti akan mengandung sangkaan akan kekurangan dari rububiyahnya. Ketika Allah memberi, ya dipikir-pikir dulu, apa dulu. Jadi minta saja, minta saja. Baik, kita baca syarahnya ada ditambah nanti, penting ya, tambahannya di syarah nanti. Baik. ثم قال الشارع رحمه الله تعالى الشرح باب قوله اللهم اغفر لي إن شئت الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة ومطالب الدنيوية المعينة
على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك. المعينة الدنيا المعينة المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك. قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحدا جازما، وهذا طلب عين العبودية ومخها. Iya, doa mukhul ibadah, ini hadis dhaif. Kata beliau, al-umuru kulluha wa in kanat bi masyiatillah. Lihat, perkara seluruhnya itu walaupun itu dibawa dari kehendak Allah dan kemauan Allah. Kata beliau, fal matalib ad-diniyah, maka permintaan-permintaan berkaitan dengan agama seperti minta rahmat, minta maghfirah. Begitu pula permintaan dunia yang membantu untuk menguatkan agama seperti minta afiat, kesehatan. Kemudian minta rizki. Dan apa yang mengikuti hal tersebut dari perkara-perkara dunia yang menjadikan seorang tegak di atas agama istiqomah. Kata beliau, qad umiral abdu, dan hamba telah diperintah untuk meminta kepadanya, meminta hal tersebut kepada Allah. Jadi semua, artinya kata beliau, semua itu perkara di kehendak Allah. Allah mau tentukan apa? Semua kita sudah ditentukan, kita ini begini dan begini semua, ya kan? Tapi Allah juga yang memerintahkan kita untuk meminta kepadanya dari perkara dunia dan perkara akhirat itu. Dengan apa? Taliban mulihan jaziman. Lihat. Dengan kita disuruh meminta kepada Rabbnya, dengan kita meminta dalam keadaan mulihan jaziman, yaitu merengek dengan tekun dengan tekad yang kuat dalam permintaan itu, keyakinan. Iya, dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi. Padahal masya sudah segala sesuatu sudah dikehendaki oleh Allah, sudah diatur. Tapi kita bersama itu kita disuruh untuk berdoa. Kata beliau, wa hadha talab, dan permintaan inilah, jadi kita ini artinya kita sudah tahu sesuatu akan terjadi sama kita. Detik ini, hari ini dan seterusnya. Tapi bersama itu kita tidak tahu apa yang terjadi, maka Allah SWT meminta kita untuk meminta kepada Allah, menyuruh kita untuk minta apa yang kita inginkan dari perkara dunia itu. Kita minta kesehatan. Kita sudah tahu kalau kita mau sakit pasti sakit. Biarkan begitu saja. Tidak. Dan permintaan yang Allah SWT perintah kita dengan itu, kata beliau, itu ainul ubudiyah wa mukhwa. Itulah yang namanya ubudiyah kepada Allah dan pokok dari ubudiyah itu. Itulah ubudiyah dan itulah pokok dari ubudiyah. Jadi bukan sekedar kita diciptakan kemudian kita jadi hamba, kita diatur sudah. Tapi yang mana jadi pokok ubudiyah adalah bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah takdirkan, kita tidak tahu kita ini mau kemana sebentar. Kita cuma merencana, tapi Allah yang mengatur semuanya. Tapi bersama itu kita minta. Taruhlah misalnya kita menikah, atau misalnya kita ini kelak nanti akan kembali kepada Allah, ya kan? Cuma dua tempat, neraka atau surga, tidak tahu. Ada yang tahu jalannya? Tidak ada yang tahu. Kita sudah diatur sebelum kita, kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Inna Allah kataba maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati bi 50 alf sana. Lihat, kita sudah tahu, kita sudah tahu jalan kita. Allah sudah tahu kita mau kemana. Tapi bersama itu Allah SWT menyuruh kita. Dan perintah ini itulah dikatakan apa? Perintah untuk meminta kepada itu yang dikatakan ainul ubudiyah wa mukhuha. Itulah penghambaan, hakikat penghambaan kita kepada Allah itulah. Walaupun kita sudah tahu kita akan dibawa kemana oleh Allah, kita sudah tahu, kita sudah diatur. Tapi ada yang ingin kita ambil di situ, apa itu? Ubudiyah, hakikat ubudiyah. Pokok ubudiyah itu apa? Ketika kita menjalankan perintah Allah, kita meminta kepada Allah, kita sujud kepada Allah. Artinya apa? Kita tidak tahu kita masuk surga atau tidak, ya kan? Tapi ada perkara yang kita lakukan. Kita sholat menjadi sebab. Kata Nabi SAW, la yadkhaluhum fil jannah bi amalihi. Lihat, ini penafian.
Ya kan? Bahwasanya tidak ada yang masuk surga kecuali dengan apa? Dengan sebab amalannya. Jadi walaupun kita beramal, kalau bukan karena rahmat Allah, walaupun kita bagaimanapun kita sujud, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala atau keutamaannya kita masuk surga. Pertanyaan, bagaimana kita dapat rahmat Allah? Dengan mentaati perintahnya. Karena itulah ainul ubudiyah kita kepada Allah, sehingga kita mendapatkan rahmat. Nabi SAW dijamin masuk surga, ya kan? Tapi bersamaan itu apa? Mau menjadi hamba yang syakura. Dengan apa? Dengan melakukan ibadah. Jadi ada 3 permasalahan antara takdir kita dan perkara yang sudah kita ditentukan untuk kita. Tapi antara 2 ini ada yang perlu kita lakukan, yaitu ketika Allah perintahkan kita jalankan perintahnya, maka itulah dikatakan ubudiyah. Karena kita hamba, perlu mentahqiq ubudiyah kita. Wala yatimu dzalika, lihat, dan tidak sempurna hal tersebut illa bi talabil jazim alladhi laysa fihi ta'liqul masyiah. Ini hubungannya. Dan permintaan tersebut dikatakan ainul ubudiyah itu tidak bisa berlaku, tidak sempurna kecuali dengan meminta dalam keadaan dia memiliki tekad yang kuat yang tidak diikuti dengan apa? Ta'liq masyiatillah. Yang ucapan apa? Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma ighfirli in syi'ta. Li'annahu ma'murun bihi. Karena memang seorang diperintah dengannya. Perintah untuk meminta tanpa dikaitkan dengan masyiah. Wa huwa khairun mahdun la dharra fihi. Karena permintaan tersebut itu kebaikan murni, tidak ada dorongnya. Antum minta ampunan, apa kejelekannya? Antum minta rahmat, apa kejelekannya? Tidak ada. Jadi kenapa kita diperintah meminta doa tanpa dikaitkan dengan masyiah? Karena doa yang kita minta ini, rahmat, al-maghfirah, ini kata beliau, itu kebaikan yang murni, tidak ada bahayanya. Wallahu ta'ala la yata'awamu syai', dan Allah tidak ada yang menjadikannya sesuatu pun itu menjadi kewalahan, dan tidak menjadikannya dia menjadikannya berat. Jadi ini makna dari seorang meminta dari perkara yang murni itu adalah kebaikan. Kata beliau bihada, lihat, masuk di sini musannif untuk membedakan. Kalau misalnya ada ucapan seperti seorang yang salat istikharah, ya kan? Wa bihada, dengan inilah yadhharul farqu baina hada wa baina su'ali ba'dil matalib al-mu'ayyana allati la yatahaqqaqu maslahatuha wa manfa'atuha. Lihat, wala yajzim ay anna husulaha khairun lil 'abdi. Dari sini ditahulah perbedaan antara ini kemana? Pada permintaan yang tidak mengandung apa? Kejelekan sama sekali, yang terkandung padanya kebaikan murni, tidak ada padanya kejelekan. Dengan wa ba'dul matalib al-mu'ayyana, sebagian permintaan yang tertentu allati la yatahaqqaqu maslahatuha, yang tidak jelas kebaikannya, wa manfaatuha, dan manfaatnya, wala yajzim, dan tidak pasti, anna husulaha, kalau terjadi yang kita minta, khairun lil abdi. Beda atau tidak? Beda. Ada permintaan kadang kita tidak tahu. Misalnya kita mau menikah dengan fulana, tidak tahu kalau saya menikah dengan ini, apakah kalau saya terima lamarannya ini, kalau saya ke sini, kita tidak tahu. Kalau kita minta kepada Allah al-maghfirah, ada keraguan? Tidak ada keraguan. Maka jangan ditaklik, karena sesuatu yang kita sangat butuhkan hal tersebut. Beda dengan doa yang lain akan datang. Contohnya, fal abdu yas'alu rabbahu wa yu'alliquhu ala ikhtiyari rabbih lahu aslahal amrayn. Kemudian seorang hamba minta kepada Rabbnya, kemudian menggantungkan hal tersebut terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala untuknya, yang mana ikhtiyar rabbih lahu aslahal amrayn, yang paling bagusnya dari perkara itu. Ka doail ma'sur, seperti doa yang ada dalam ajaran Nabi SAW. Allahumma ahyini idza kanat al-hayah khairan li wa tawaffani idza alimta anna al-wafata khairan li.
Ini doa yang diikutkan dengan ikhtiar Allah SWT. Kita tidak tahu kalau kita hidup ini kita selamat. Iya. Misalnya, jadi ini di dalam hadis ya. Di dalam hadis kata Nabi SAW, jangan kalian berangan-angan untuk meninggal. Iya, dari perkara yang kalian ditimpa dengannya, dari musibah. Tapi kalau memang kalian mau minta, harus minta dari berangan-angan untuk hal tersebut, maka ucapkan doa seperti ini, jangan minta mati. Iya, karena kita tidak tahu kalau kita hidup misalnya begini, apakah kita akan istiqomah? Tidak tahu. Atau kalau misalnya kita mati ini, kita sudah cukup atau tidak? Iya. Apakah saya ini bertauhid, meninggal di atas kebaikan atau tidak? Kita tidak tahu. Jadi, dan Allah tahu semuanya. Kalau kamu hidup, takdirmu seperti ini. Misalnya, takdirmu seperti ini. Kau akan menjadi seorang istiqomah dan kau meninggal di atas kebaikan. Jadi, kita minta kepada Allah. Seperti juga kata beliau, doa istikharah. Iya kan? Doa istikharah itu apa? Dalam hadis, kalau engkau tahu ya Allah, ini baik untuk saya, maka takdirkan untuk saya. Kalau ini jelek untuk saya, maka jauhkan saya darinya. Sebelum melakukan sesuatu, kita tidak tahu kalau kita misalnya kita mau apa misalnya dikasih pilih sesuatu, tidak tahu yang mana ini. Kalau ini bagus, diperintah untuk saya istikharah. Di situ ada permintaan kepada Allah SWT. Setelah itu baru tentukan pilihan. Maka itulah. Ketika orang sudah istikharah, sudah tidak usah lagi tengok apa yang terjadi. Itu yang terbaik. Kalau pandanganmu jelek, itu yang terbaik. Kenapa? Apalagi sudah di awal ya. Saya istikharah. Itu saya istikharah. Artinya antum sudah memilih. Kalau antum setelah itu antum memilih, itu yang jalan diluruskan. Seandainya Allah tidak menginginkan antum di situ, maka Allah akan memberi. Allah akan memalingkan kalian dari situ. Pasti dengan cara yang lain. Dengan cara apapun yang kalian tidak tahu. Jadi ini bentuk doa tapi diikutkan dengan apa? Ada diikutkan dengan ikhtiar Allah SWT. Kalau ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena perkara yang tidak kita tahu apakah ini baik atau tidak untuk kita. Tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Maka kita ikutkan yang ilmu Allah. Beda kalau yang tadi. Kalau yang tadi itu apa? Tidak ada sama sekali dorongnya. Bahkan itu yang paling kita butuhkan, rahmat dan kasih sayang. Kata Nabi SAW, la yadkhulu ahadukum fil jannah bi'amalihi. Walau anta ya Rasulullah, walau ana, illa ayyatagummani Allah birahmati wa fadlihi. Lihat, kembali kepada rahmat dan keutamaannya. Maka minta keutamaan kepada Allah. Jangan, ya Allah beri saya keutamaan jika kau mau. Beri saya rahmat kalau kau mau. Beri saya ampunanmu kalau kau mau. Beri saya keberkahanmu dalam hidup ini kalau kau mau. Kalau tidak mau, sudah. Tidak apa-apa, saya tidak berkah. Itu jelek. Kata beliau terus setelahnya, Fafham هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها وأن الداعية يجزم بطلبه ولا يعلقها بين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. Kata beliau, maka pahamilah ini, perbedaan ini yang sangat baik dan sangat dalam antara meminta perkara yang bermanfaat, yang diketahui manfaatnya dan sama sekali tidak memiliki bahaya, dan seorang yang meminta ini bertekad kuat dengan permintaannya dan tidak menggantungkannya kepada masyiah Allah. Karena apa? Jelas. Ini jelas. Wa baina, dan dengan talabil umur allati la yadri al-'abdu an awaqibiha. Di antara perbedaan antara permintaan seorang hamba yang dia tidak tahu apa hasil akhirnya ini, baik atau tidak. Tidak ada yang tahu. Maka ini boleh. Seperti doa yang diajarkan Nabi SAW. Wala rajahani naf'i, dan tidak tahu manfaatnya. Apakah
manfaatnya lebih banyak daripada dorornya, ini dia. Kita tidak tahu apakah ini bagus atau tidak. Atau kita tidak tahu yang mana bagusnya lebih bagus, banyaknya lebih bagus. Kebaikannya lebih bagus daripada kejelekannya atau kejelekannya, ini kita tidak tahu. Maka maka seorang yang meminta ini yu'allikuha 'ala ikhtiyar rabbil ladzi ahatu, maka menggantungkan terhadap pilihan Allah SWT yang dia mencakup segala sesuatu, ilmunya, kudrahnya, rahmat dan kelembutannya. Ini perbedaan antara dua hal ini, ya. Jadi permintaan, makanya dikatakan di ta'liq, dikaitkan Allah la taqulu Allahumma bauqa Allahumma firli in syi'ta, ini perkara yang dilarang. Karena permintaan ighfirli warhamni wa barak lana fi dunia dan seterusnya, ini bukan dari perkara yang kita tidak ketahui kebaikan atau kejelekannya. Bahkan ini adalah kebaikan yang tidak memiliki sama sekali kejelekan. Seorang butuh. Seorang butuh. Yang kedua, kalau berdoa seperti ini, itu akan menjadikan kita merasa cukup pada pemberian Allah. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada adab. Yang ketiga bentuk ada sangkaan bahwasanya ada sangkaan akan kekurangan dari rububiyah Allah. Ketika kita menggantungkan doa dengan masya Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang sangat kita butuhkan. Dan kita tahu kebaikannya. Itu dibedakan dua hal ini. Baik. Sekira cukup dulu insyaallah. Kita ada satu pertemuan lagi. Setelah itu kita rehat dulu. Nanti hari Selasa baru kita lanjut. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.